warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aryani, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 dari Alketika Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya bertugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 15 Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, silakan duduk kembali. Bertemu kembali bersama Ibu Putri pada pembelajaran IPA. Ya, apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik. Masih bersemangat? Masih. Ya. Nah, Ibu mau dengar dulu dong bagaimana nih semangat dari kelas 8A siang hari ini? Semangat pagi. Luar biasa. Oke, luar biasa semangatnya ya. Meskipun siang-siang masih tetap bersemangat. Nah, anak-anak, hari ini apa? Ada yang tidak berhadir? Ada. Ibu cek dulu ya. Ibu panggil, nanti silahkan angkat tangannya ketika namanya disebut. Aditya Saputra ada? Ada kabarnya? Oh, tanpa kabar. Amel? Baik. Denny? Ya. Erpa? Fajar? Nadir? Gina? Harlan? Oke, berarti ada 5 orang ya yang tidak berhadir tanpa keterangan. Mungkin temannya ada kesibukan atau apa. Semoga di pertemuan berikutnya teman-temannya bisa lengkap berhadir pada pembelajaran kita. Anak-anak, untuk menambah keberkahan pada pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa, Ibu minta bantuan ketua kelas untuk memimpinnya. Kepada Martin, Ibu persilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Martin yang sudah memimpin doanya pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sudah siap belajar. Buku paketnya sudah dipersiapkan? Sudah. Buku catatannya ada? Ada. Alat tulis? Oke, terus silahkan cek lingkungan di sekitarnya. Apakah sudah bersih? Coba dicek benar-benar. Kalau misalnya ada sampah, boleh dipungut dulu, Nak. Baik. Oke, sudah siap ya? Sudah siap untuk belajar. Selanjutnya, oke. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air, sebelum memulai ke pembelajaran inti, maka kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk menyanyinya, silakan anak-anak Ibu berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak Ibu ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Masih, oke. Kalau yang masih ingat tentang apa, Nak? Tentang darah. Oh, tentang darah. Kita sudah belajar tentang darah. Ada yang masih ingat golongan darah ada apa saja? Ada A? B. Oke, B? Ada? O. Ada? O. Terus ada golongan darahnya? O negatif. A?
AB. Oke, betul. Itu tadi kita sudah belajar tentang darah. Terus juga ada alat yang membantu sistem peredaran darah. Masih ingat? Apa ya? Yang berdetak. Jantung. Oke, jantung. Terus apa lagi? Kemarin salurannya apa tuh? Pembuluh? Nah, betul. Oke, baik. Anak-anak ibu masih ingat pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan. Kalian pernah melihat alat ini? Pernah. Di mana? Di rumah sakit. Oke, di rumah sakit. Pernah melihat selain itu? Klinik. Di klinik. Di mana lagi? Di puskesmas. Biasanya digunakan oleh siapa? Dokter. Selain dokter bisa? Oke, bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan ya. Nah, kegiatan pada gambar tadi bisa kalian lihat di tempat-tempat kesehatan ya, seperti klinik, rumah sakit, puskesmas. Biasanya kegiatan itu fungsinya untuk apa, Nak? Mengecek detak jantung. Oke, untuk mengecek detak jantung. Kenapa sih kita harus mengecek detak jantung? Iya. Apa yang tahu? Sehat. Apa? Oke, untuk mengetahui? Oke, untuk mengetahui kesehatannya. Oke, betul sekali. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya dari anak ibu. Nah, kira-kira tahu kita akan belajar apa? Kita hari ini akan belajar tentang frekuensi denyut jantung. Iya, hari ini kita belajar frekuensi denyut jantung. Nah, adapun ibu sampaikan dulu manfaat dari kalian belajar ini. Nanti kalian akan mengetahui, oh faktor apa saja sih yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung itu. Terus apa hubungan antara aktivitas dengan frekuensi denyut jantung. Nah, lalu selanjutnya ada juga tujuan pembelajarannya. Kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti anak-anak dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung melalui kegiatan diskusi kelompok ya, dan studi literasi dengan teliti. Lalu juga anak-anak nanti dapat menyimpulkan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi jantung melalui kegiatan percobaan dengan teliti. Dan yang terakhir, nanti kalian juga ada kegiatan penyelidikan untuk mengetahui pengaruh aktivitas pada frekuensi denyut jantung. Dan nanti kalian akan menyajikan hasilnya ya secara bekerja sama. Nah, selain tujuan, nanti pada pembelajaran seperti biasa ada kegiatan penilaian. Nah, kegiatan penilaiannya nanti ada kegiatan pretest, ada post-test, lalu ibu juga akan menilai sikap. Sikap yang ibu nilai adalah teliti dan kerjasama. Lalu untuk keterampilannya nanti kalian akan melakukan percobaan atau pengamatan, dan nanti kalian akan menyajikan laporan hasil percobaan itu. Nah, anak-anak ibu sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa ya tentang kegiatan kita hari ini. Nah, seperti yang ibu sampaikan tadi, nanti kita ada kegiatan pretest. Anak-anak ibu bawa HP? Bawa. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Ya. Kita akan melakukan pretest. Kita mulai pretestnya. Siap-siap. 1, 2, 3. Kita lihat persentase. Nah, ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Jadi untuk semuanya dari keseluruhan ya. Nah, silakan disimpan dulu HP-nya. Ibu jelaskan dulu sebentar. Ya. Tutup dulu. Nanti HP-nya dipakai saat post test lagi ya. Nah, baik. Untuk akurasi atau tingkat ketepatan menjawab di kelas ini sudah 45%. Jadi sudah lumayan bagus. Nanti semoga setelah belajar anak-anak ibu bisa meningkat lagi ya. Nih, di bagian akurasi kelasnya bisa sampai 100%. Nah, jadi mungkin bisa diingat-ingat di bagian mana yang salah. Selanjutnya, oke. Sekarang silakan anak-anak ibu semuanya perhatikan ke layar. Ya. Ada yang tahu orang itu? Oke. Kita lihat dulu. Apa sih ini? Semuanya perhatikan, ibu tampilkan di.
informasi dari adiknya Kido, Pia Jebadia, jam 7 malam ya, jam 19, itu Kido sedang main bulu tangkis di Tangerang, pingsan. Ya, itu saya dapat sekitar jam 19 malam. Kemudian dibawa ke rumah sakit, kurang lebih 15 menit kemudian saya dapat kabar lagi beliau tidak tertolong, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Anak-anak ibu tadi sudah menyimak videonya, bisa ditangkap ceritanya? Bisa ya? Nah baik, pembelajaran kita berkaitan dengan hal tadi, dengan video yang tadi ibu tampilkan. Seperti biasa pembelajaran akan dilaksanakan secara berkelompok. Kelompoknya ibu bagikan menjadi 3 ya. Nah silakan anak-anak ibu dilihat. Sekarang silakan semuanya bergabung dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakang sana ya, kelompok 3 di depan sini. Oke. Silakan bergabung bersama anggota kelompoknya. Baik, semuanya sudah bergabung bersama anggota kelompoknya? Sudah? Ya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil lembar kerjanya ke depan. Kan dulu sebelumnya kalian beri nama. Dan tuliskan anggota kelompoknya. Nah, karena tadi, dengarkan ibu sebentar, karena tadi kan hari ini kita materinya tentang frekuensi denyut jantung. Untuk kelompok 1 kita beri nama apa ya? Frekuensi ya. Nah, terus untuk kelompok 2 berarti namanya apa? Denyut. Kelompok 3 jantung. Jadi kelompok 1 frekuensi, kelompok 2 denyut, kelompok 3 jantung. Baik. Anak-anak ibu perhatikan ke depan sebentar. Untuk kegiatan penyelidikan nanti kalian ibu beri waktu selama 30 menit untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahannya. Jadi silakan anak-anak ibu dibagi tugasnya dulu. Pilih 1 orang ketua kelompoknya. Siapa? Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Oke, kelompok 1 Gina. Kelompok 2 siapa ketuanya? Kelompok 2 Martin. Baik. Kelompok 3 siapa ketuanya? Siapa? Denny, Nisa. Oke, baik, ketuanya sudah. Terus ketua silakan dibagikan tugas masing-masing anggotanya ya. Jadi supaya semuanya bekerja. Dan menyelesaikan permasalahannya. Tadi ada kalian. Iya.
Anak-anak, bagi yang sudah melakukan percobaan, jangan lupa dituliskan hasil percobaannya di dalam tabel. Baru nanti silakan kalian melakukan analisis dan membuat kesimpulan ya. Grup tadi ya. Kalian tahu faktornya apa aja lagi yang geser ke samping. Bukan. Oke, buku-buku. Oh, ya. Ya. Kayaknya lambat untungnya anak-anak. Kita akan melaksanakan presentasi. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke, ada yang mau duluan maju atau dari kelompok 1? Oke, boleh. Kita persilahkan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain untuk menanggapi. Kepada kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Gina. Saya Amel. Saya Yati. Saya Mukti. Saya Harlan. Meninggal dunia saat bermain bola tangkis karena sesak napas. Kenapa? Rumusan masalah. Kenapa bisa sesak napas? Rumusan eptosis. Karena serangan jantung saat bermain bola tangkis. Alat dan bahan. 1. Stopwatch. 2. Alat tulis. Kegiatan 1. Duduk tenang selama 1 atau 2 menit. 2. Carilah denyut nadi di pergelangan tangan. 3. Hitunglah denyut nadimu selama 1 menit. Kegiatan 2. 1. Berjalan santai selama 1 sampai atau 2 menit. 2. Carilah denyut pergelangan tangan. 3. Hitunglah denyut nadimu selama 1 menit. Kegiatan 3. 1. Berlari-lari kecil selama 1 menit. 2. Carilah denyut nadi di pergelangan tangan. 3. Hitunglah denyut nadimu. Rata-rata. Duduk tenang selama 1 menit 89, selama 2 menit 141. Berjalan santai selama 1 menit 69, selama 2 menit 141. Berlari kecil selama 1 menit 89, selama 2 menit 209. Mari analisis. Semakin beraktivitas denyut jantung semakin cepat memompa oksigen sehingga menyebabkan sesak napas yang menjadi terkena serangan jantung yang terjadi pada atlet bulu tangkis tersebut. Kesimpulan ini terjadi kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, komposisi lantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada. Oke, dipersilakan dari kelompok 2 ya. Silakan perkenalkan dulu. Mengapa pada bayi detak jantungnya lebih cepat daripada orang dewasa? Oke, pertanyaannya tadi kenapa pada bayi Detak jantungnya lebih detak cepat jantungnya lebih cepat daripada orang dewasa. Mungkin ada bisa menjawab? Saya akan
Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dikarenakan pada anak bayi kebutuhan supli peredaran darah ke tubuh lebih banyak sehingga normalnya jantung akan memompa lebih cepat. Oke, tadi ya jawaban atau tanggapan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita cukupkan untuk presentasi kelompok 1. Mari kita bersama-sama memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Erpa Yulia. Saya Nanda. Saya Aisyah. Saya Matma. Identifikasi masalah. Atlet bulu tangkis pingsan di lapangan bulu tangkis. Rumusan masalah. Mengapa dia bisa pingsan? Rumusan hipotesis. Karena sesak nafas atau kekurangan oksigen. Alat dan bahan. Stopwatch, pulpen. Langkah kerja, duduk tenang. Duduklah tenang selama 1 menit. Carilah denyut nadi di pergelangan tangan. Hitunglah denyut nadimu selama 1 menit. Kegiatan 2. Berjalan santai. Berjalan santai selama 1 menit. Carilah denyut nadi di pergelangan tangan. Hitunglah denyut nadimu selama 1 menit. Kegiatan 3. Berlari-lari kecil. Berjalan santai selama 1 menit. Carilah denyut nadi di pergelangan tangan. Hitunglah denyut nadi selama 1 menit. Jenis aktivitas: duduk tenang rata-rata 4,6 187. Berjalan santai rata-rata 71 112. Berlari kecil rata-rata 60 166,6. Analisis: semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi denyut jantung seperti yang terjadi pada atlet tadi. Aktivitasnya tinggi menjadi serangan jantung. Kesimpulan: faktor yang memengaruhi frekuensi denyut jantung diantaranya 1. Aktivitas, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Umur, 5. Komposisi lon. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita saksikan presentasi dari kelompok 3. Nah, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Nisa. Nama saya Dini. Saya Linda. Saya Kevin. Kevin. Identifikasi masalah. Sesak napas. Rumusan masalah. Kenapa atlet pemain bulu tangkis pingsan di lapangan? Rumusan hipotesis. Karena kelelahan dan serangan jantung. Alat dan bahan: stopwatch dan alat tulis. Langkah kerja. Kegiatan 1 duduk tenang. Kegiatan 2 berjalan. Kegiatan 3 berlari-lari kecil. Nilai rata-rata nilai duduk tenang 63,3. Berjalan 2 menit 126,6. Berjalan santai nilai rata-rata 65,6. 2 menit 119,6. Berlari kecil 1 menit 89,3. 2 menit 131. Analisis. Mari analisis. Karena semakin kita beraktivitas tinggi, maka denyut jantungnya akan lebih cepat atau tinggi. Seperti atlet tersebut aktivitasnya terlalu tinggi. Karena aktivitasnya terlalu tinggi, maka denyut jantungnya meningkat dan mengakibatkan serangan jantung.
Kesimpulan. Kesimpulan 1. Kegiatan atau aktivitas tubuh. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. Itu tadi presentasi teman kalian dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 1 atau dari kelompok 2 ada tanggapan? Ada. Perkenalkan, nama saya Dina Apiani dari kelompok 1. Bagaimana cara agar membuat detak jantung kembali normal setelah beraktivitas berat? Oke, baik, menanggapi. Akan menanggapi dari kelompok 1. Agar detak jantung normal kembali, tarik nafas, hembuskan, istirahat, dan minum air putih secukupnya. Oke, begitu ya. Jadi setelah olahraga, kita istirahat dulu, jangan langsung beraktivitas lain, minum Air putih secukupnya. Oke, ada lagi kalau dari kelompok 2? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk presentasi kelompok 3. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita membahas tadi kesimpulan hasil diskusinya. Tadi kalian sudah berdiskusi ya, sudah melakukan kegiatan percobaan. Apa tadi percobaannya? Jantung. Oke, denyut jantung ya. Terus kondisinya tadi atau aktivitasnya saat apa saja? Saat berjalan. Berjalan, duduk, Santai. terus apa lagi? Berlari. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Antara 1 menit dan 2 menit sama atau berbeda? Yang paling tinggi tadi saat aktivitas apa denyut jantungnya? Saat berlari kecil. Berarti ada hubungan antara aktivitas dengan denyut jantung? Ada. Semakin tinggi aktivitas berarti semakin apa? Semakin tinggi denyut jantungnya. Oke, jadi tadi sama ya, hasilnya rata-rata semakin tinggi aktivitas maka denyut jantungnya akan semakin tinggi. Iya, betul. Nah, ini tadi ya sedikit materinya Ibu sampaikan. Kita tadi belajar tentang frekuensi denyut jantung. Untuk frekuensinya tadi rata-rata berapa? Saat 1 menit? Ada yang 60? Ada yang lebih atau ada yang kurang dari 60? Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, rata-rata denyut jantung itu dalam waktu 1 menit, kalau misalnya kita aktivitasnya ringan saja, itu 60 sampai 100 denyut per menit atau satuannya BPM ya, beat per menit. Itu tadi denyut jantung. Nah, untuk mengukur denyut jantung bagaimana tadi? Kita letakkan ya, kita tekan di sini. Nah, ya, kita tekan terus kita bisa merasakan di denyut nadi ini ada denyut jantungnya. Nah, jantung itu fungsinya untuk apa, Nak? Memompa darah. Nah, jadi ada darah yang dipompa. Semakin tinggi tadi aktivitas kita berarti semakin tinggi ya pemompaan darah itu tadi. Nah, ada alat untuk mengukurnya. Kalau di dokter kan tadi bisa mengukur denyut jantungnya pakai apa? Alat yang ditaruh di telinga itu? Stetoskop, betul. Terus bisa juga kita mengukurnya dengan alat yang namanya oximeter. Ada nanti ketahuan, oh denyut jantung kita berapa ya dalam 1 menit. Dulu waktu zaman COVID tuh, waktu masih pandemi, orang-orang itu pada memiliki alat itu untuk mengetahui oh berapa sih tingkat denyut jantungnya ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang mempengaruhi denyut jantung. Yang pertama tadi kegiatan atau aktivitas. Semakin tinggi aktivitas kita, maka denyut jantungnya akan semakin meningkat. Kira-kira kenapa? Karena lelah. Oh, karena lelah. Karena lelah seperti atlet tadi. Karena lelah, banyak energi yang dibakar ya. Maka memerlukan energi tadi, kita memerlukan energi yang banyak untuk memompa jantungnya tadi ya. Betul. Terus ada jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan tadi siapa yang lebih tinggi? Laki-laki atau perempuan? Oh iya, perempuan ya. Karena ukuran jantung perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Terus ada suhu tubuh. Biasanya kalau sakit suhu tubuh meningkat atau tidak? Ya, kalau sakit biasanya suhu tubuh meningkat, detak jantung juga meningkat. Lalu ada usia. Nah, tadi ada pertanyaan, antara bayi dengan orang dewasa lebih cepat yang mana? Denyut jantungnya tuh lebih banyak yang mana? Bayi. Kenapa tadi, Gin? Karena suplai oksigennya ya perlu banyak. Nah, untuk bayi itu. Dan yang terakhir komposisi ion. Nah, sekarang kalian perhatikan. Pernah mendengar, aduh jantungku deg-degan sampai rasanya mau copot? Itu kapan biasanya? Oh, kalau kelapahan? Kalau panik?
Kalau gugup? Kalau cemas. Bener lah jantungnya itu bisa copot. Oh itu cuma istilahnya ya. Iya, jantung mau copot, oh berarti denyutnya itu semakin cepat. Ya tadi bisa macam-macam. Selain karena aktivitas, bisa juga karena emosi. Tadi kita merasa takut, kita merasa cemas, maka jantungnya bisa Oh, mau ketemu pacar ya? Iya, jantungnya deg-degan mau copot. Iya, makanya fungsinya tadilah kita mengetahui berapa denyut jantung untuk mengetahui tadi kadar kesehatan kita juga. Kalau misalnya semakin cepat denyut jantungnya, maka mungkin ada sesuatu tuh di jantung kita ya. Mungkin saja tadi bisa terjadi serangan jantung. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, sepertinya ini karena sudah siang banget, sudah capek ya. Iya, kita mau take fokusnya dulu sebelum nanti kita masuk ke kesimpulan akhir dan sampai ke post test. Breakingnya kalian akan ibu tampilkan kata. Nah, kata itu nanti ada warnanya. Kalian ibu minta menyebutkan warna dari kata ya. Ya, warna dari kata itu bukan tulisannya. Warnanya. Paham ya? Oke. Sekarang semuanya fokus, dilihat. Kita mulai dari level yang mudah. Pembelajaran kita sampai pada kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan penutup kita masuk pada kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ayo, siapa? Kesimpulan? Oke, tadi kita sudah belajar tentang frekuensi denyut jantung. Rata-ratanya berapa? 60? 60,3. Oke, ada yang 60,3. Ada yang lebih? Ya, jadi rata-rata denyut jantung tadi 60 sampai 100. Terus ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Apa saja tadi yang mempengaruhi? Aktivitas. Terus apa lagi? Umur. Jenis kelamin. Ya, apa lagi? Suhu tubuh. Satu lagi. Komposisi ion. Iya, komposisi ion. Oke, itu tadi ya faktornya. Jadi terus semakin tinggi aktivitas kita berarti denyut jantungnya semakin apa? Semakin tinggi atau semakin banyak ya, semakin cepat. Selanjutnya kita akan melaksanakan post test. Silahkan kembali dikeluarkan handphonenya. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Baik, tadi anak-anak sudah menjawab ya. Post testnya untuk akurasi kelasnya adalah 68%. Jadi meningkat dari awal tadi 45, sekarang jadi 68%. Oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Senang? Ada capeknya? Ada. Capeknya apa? Pas berlari. Oh, pas berlari ya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta bantuan anak-anak untuk mengisikan refleksi pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bisa difahami. Tapi untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian pelajari materi tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia ya.
pelajari di rumah terlebih dahulu, bisa mempelajarinya lewat buku atau lewat internet. Oke, karena tadi kita memulai pembelajaran dengan doa, maka sebelum mengakhiri kita sama-sama berdoa juga. Untuk doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran, minta tolong kembali kepada Martin untuk memimpin. Kepada Martin dipersilakan. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anak ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Terima kasih banyak. Pengalaman mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 di RPTK Universitas Indonesia sejak 24 Agustus 2022 sampai dengan sekarang memberikan ilmu yang luar biasa untuk saya. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat dari para dosen, guru mamang, dan juga rekan-rekan sejawat. Selamat mengucapkan